adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya, Kak Darsi, pada program Smart School, Generasi Smart, berkarakter cerdas Ki. Adik-adik, seperti biasa, kembali kita akan membahas soal-soal persiapan UTBK, khususnya subtes penalaran matematika. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 itu disajikan teks, yang dimana teks ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Embaruniang merupakan rumah adat berbentuk kerucut dari wilayah Pulau Flores, Indonesia. Rumah adat ini hanya terdapat di kampung adat Wairebo yang terpencil di atas pegunungan. Di atas pegunungan tinggi Embaruniang tanpa tiang konstruksi adalah 15 meter. Tinggi Embaruniang tanpa tiang konstruksi adalah 15 meter. Jadi tinggi dari Embaruniang ini itu adalah 15 meter. Pertanyaan yang pertama, jika terdapat Embaruniang yang memiliki panjang diameter 12 meter, panjang garis pelukis bagian atas rumah tersebut adalah... Nah, di sini disajikan ilustrasi dari Embaruniang tersebut. Untuk soal pertama, kita diminta untuk menentukan panjang garis pelukis bagian atas rumah tersebut. Nah, bentuknya ini menyerupai bentuk kerucut, yang dimana garis pelukis dari sebuah kerucut adalah yang ini. Nah, di sini ada keterangan garis pelukis. Kalau kita gambar seperti ini adalah garis pelukisnya. Kita simbolkan dengan X. Nah, untuk menentukan panjang dari garis pelukis ini, kita bisa menarik garis dari sini sebagai tinggi kerucut. Kemudian pas di titik tengah ini kita tarik garis ke kanan, yang dimana ini adalah jari-jari. Sebagaimana yang ada pada teks, Embaruniang ini memiliki panjang diameter 12 meter, yang berarti jari-jarinya itu sama dengan 6 meter. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku, alasnya 6, kemudian ini X-nya yang akan kita tentukan, dan tinggi Embaruniang tersebut adalah 15. Maka tinggi segitiganya adalah 15. Nah, berarti kita menentukan X-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Akan tetapi untuk lebih sederhana dan lebih simpel cara penyelesaiannya, karena kita lihat 15 dengan 6 itu masing-masing bisa disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 15 dibagi 3, kita dapatnya 5. 6 dibagi 3, kita dapatnya 2. Nah, X-nya juga kita bagi 3. Sehingga X per 3 itu sama dengan akar dari 5 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2. Ini hasilnya akar 25 ditambah 4. Akar kuadrat dari 29. Nah, karena yang dicari adalah X, sehingga X sama dengan
3 kali akar 29. Nah, adik-adik, cara ini jauh lebih mudah dibandingkan jika adik-adik tidak menyederhanakan 15 dengan 6-nya terlebih dahulu. Nah, simpelnya, karena 15 kita bagi 3, 6 juga kita bagi 3, di akhir ketika dapat X, itu kita kembalikan dengan cara dikali 3. Sehingga dapatlah 3 akar 29. Jawabannya adalah E. Nah, jadi ini berlaku untuk semua segitiga siku-siku. Jadi bisa adik-adik sederhanakan dulu, lalu cari yang diketahui, kembalikan kali dengan berapa sebelumnya pembaginya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, langsung saja ke inti pertanyaan nomor 2. Jika sekeliling rumah dilapisi oleh daun lontar, luas permukaan minimum yang harus ditutupi oleh daun adalah titik-titik meter persegi. Nah, sekeliling rumah, yang berarti kita akan mencari luas permukaan dari kerucut tersebut. Nah, tapi yang kita hitung hanya selimutnya. Jadi yang kita hitung itu yang ini. Sebenarnya yang dimaksud soalnya adalah selimut tanpa alasnya. Nah, untuk menentukan luas selimut dari kerucut, rumusnya adalah Pi RS. Karena di sini pi-nya tetap, sehingga pi-nya juga tetap. Kita tidak ubah ke 22/7 maupun 3,114. Kemudian jari-jarinya sebelumnya adalah 6. Kemudian S-nya kita dapatkan pada soal nomor 1, 3 akar 29. Nah, sehingga 6 kali 3, 18 pi akar 29. Oke, jadi ini sangat berkaitan dengan soal sebelumnya. Nah, baik adik-adik, nomor 2 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Langsung ke inti soal. Diketahui panjang diameter sebuah baruniang mula-mula adalah 12 meter. Jika garis pelukisnya diperpanjang sehingga panjang diameternya menjadi 14 meter, selisih volume akhir dan volume awal rumah tersebut adalah, nah, ini yang awal. Ini bisa kita ilustrasikan sebagai awalnya dengan jari-jari 6 meter, karena di situ diketahui bahwa diameternya 12, jari-jarinya 6, kemudian garis pelukisnya diperpanjang. Jadi kita tidak mencoba untuk membuat kerucut baru, tapi kerucut ini yang kita perpanjang garis pelukisnya sehingga diameternya juga bertambah panjang menjadi 14 meter atau jari-jarinya itu 7 meter. Nah, ini kalau kita lengkapi kerucutnya, gambarnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah selisih volume akhir dan volume awal. Yang ini adalah awalnya, dan akhirnya adalah keseluruhan, yang dimana kalau kita cari selisihnya berarti yang akhir kurang yang awal, atau yang akan kita cari adalah volume dari yang bawah ini. Kalau kakak gambar, mungkin gambarnya seperti ini. Ini adalah tingginya. Nah, ini yang akan kita tentukan.
Nah, kalau adik-adik lihat, ini adalah kerucut terpacung. Betul, ini adalah kerucut terpacung. Yang dimana kita akan menghitung volumenya. Rumus dari volume kerucut terpacung, VKT, volume kerucut terpacung, itu sama dengan sepertiga dikali A. A itu yang mana? A adalah tinggi tambahan ini. Ini adalah A-nya. Dikali jari-jari besar, dikali jari-jari kecil. Jari-jari besarnya adalah yang besar, yang tentunya adalah yang ini. Kemudian jari-jari kecilnya adalah yang di atas atau yang lebih kecil. Ditambah jari-jari kecil dipangkat 2-kan, kemudian ditambah lagi dengan jari-jari besar dikuadratkan atau dipangkat 2-kan. Nah, masukkan nilainya. Akan tetapi untuk nilai A belum kita dapatkan, sehingga terlebih dahulu kita tentukan A-nya. Nah, cara menentukan A, perhatikan adik-adik, kalau kita potong kerucutnya di tengah, itu akan jadi segitiga. Nah, ini adalah bagian awal. Ini setelah diperpanjang garis pelukisnya. Ini panjang jari-jarinya. Ini dari sini sampai sini adik-adik 6. Kemudian yang di bawah 7. Yang ini 15. Nah, yang ini A-nya. Ini yang akan kita tentukan. Nah, kalau adik-adik lihat, ini bisa kita tentukan dengan kesebangunan. Kita bandingkan segitiga yang kecil dengan segitiga besar. Nah, sisi tegaknya segitiga besar, berarti panjangnya 15 tambah A per sisi tegak dari segitiga kecil, yaitu 15. Sama dengan sisi alas dari segitiga yang besar 7 per segitiga yang kecil 6. Nah, kita akan menentukan A-nya. Nanti kita kali silang ya. Adik-adik kita sekali silang. 6 kali 15 itu 90. 6 dikali A 6A sama dengan 7 dikali 15 105. Sehingga 6A sama dengan 105 dikurang 90. Dapatnya 15. 6A sama dengan 15. A sama dengan 15 per 6. Adik-adik kita sederhanakan. Ketika adik-adik mendapatkan pecahan, adik-adik sederhanakan. Untuk memudahkan perhitungan, 15 kita sederhanakan, keduanya kita bagi 3, dapatnya 5 per 2. Sehingga kita dapatkan A itu panjangnya 5 per 2. Nah, sekarang sisa kita substitusi masuk nilainya. A itu 5 per 2. Oh iya adik-adik, di sini ada pi ya. Nah, kakak tidak tegaskan karena tadi di sini ada pi. Tapi kalau nilainya yang ditentukan, adik-adik harus masukkan nilai pi-nya. Nah, sepertiga pi A. Di sini R besarnya 7. Berarti 7 dikali 6 ditambah 6 berpangkat 2 ditambah 7 berpangkat 2. 5 per 6 pi dikali 7 kali 6, 42 ditambah 36 ditambah 49. Berapa adik-adik? 9 tambah 6 tambah 2, 17. Kita simpan satunya. 4, 3 tambah 4 lagi, tambah 1 tadi, 12.
kita kalikan dengan 5/6 pi sehingga hasilnya adalah, ini kita kalikan 5 dikali 127, hasilnya 635/6 pi. Oke, adik-adik, nomor 3 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Jawabannya E ya. Ya, kita lanjut. Untuk nomor 4, teks baru. Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dari mulutnya dengan jari-jari asap bertambah dengan kecepatan 0,5 cm per detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik. Jadi asap yang dikeluarkan oleh pemain akrobat ini bentuknya lingkaran sempurna, yang dimana jari-jarinya bertambah 0,5 cm setiap detiknya dan akan menghilang di detik ke-10. Pertanyaan nomor 4. Diameter lingkaran asap pada waktu T detik adalah? Nah, yang dicari adalah diameter, yang dimana diameter itu 2 kali jari-jari. Nah, jari-jarinya 0,5 cm tiap detiknya, dan yang ingin kita cari pada waktu T detik. Jadi kita cukup kalikan dengan T. 2 kali 0,5, 1 kali T, berarti diameternya adalah T cm. Jawabannya adalah B. Sangat sederhana bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Luas lingkaran asap yang terbentuk pada waktu T adalah, nah kalau yang ditanyakan tadi pada soal nomor 5 itu diameter, nah yang ditanyakan pada soal nomor 4 tadi diameter, nah pada soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah luas. Adik-adik cukup kembalikan ke rumus luas lingkaran, karena asapnya membentuk lingkaran. Luas lingkaran pi R pangkat 2. Luas lingkaran asap yang terbentuk pada waktu T, sisa kita masukkan. Sini P-nya tidak perlu kita ubah. Nah, berarti kita harus menentukan R-nya terlebih dahulu. R pada waktu T itu 0,5 cm dikali T atau 0,5 T. Nah, pi-nya tetap, R-nya 0,5 T. Karena jari-jarinya pangkat 2, sini juga kita pangkat 2 kan atau kuadratkan. Pi 0,5 kali 0,5 0,25 T kuadrat. Sehingga hasilnya kita bawa ke depan 0,25-nya, kemudian pi-nya, kemudian T-nya. Jadi jawabannya adalah 0,25 pi T kuadrat atau A. Baik, adik-adik, nomor 5 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 6. Langsung ke inti soal. Jika pembesaran asap lingkaran membentuk kerucut dengan perbandingan jari-jari dan tinggi adalah 1:3, volume kerucut pada detik ke-6 adalah, jadi yang ditanyakan adalah volume kerucut pada detik ke-6. V, ini simbol bahwa detik ke-6, V6. Kembalikan ke rumus volume kerucut. Kenapa kerucut?
Ibaratkan ini adalah asap yang keluar, makin lama makin membesar. Nah, ini bentuknya menyerupai kerucut. Nah, kita lanjut. Adik-adik, ini kakak hapus dulu. Rumus dari volume kerucut sepertiga pi R pangkat 2 T. Sepertiga luas alas kali tinggi kerucut. Detik ke-6, yang berarti jari-jarinya 6 dikali, ingat jari-jari 0,5 kali T. 0,5 dikali 6 itu 3. Itu jari-jarinya 3. Sekarang T-nya. Nah, T bisa kita dapatkan dari keterangan bahwa perbandingan jari-jari dan tinggi kerucut adalah 1:3. Jadi kalau jari-jarinya 1, tingginya 3. Karena di sini jari-jarinya 3, caranya bisa 3/1 dikali 3. Jadi kita kali 3 sesuai dengan perbandingan tingginya. 3 kali 3, 9. Sehingga tingginya sama dengan 9. Ini bisa kita sederhanakan. 3. 9 kali 3, 27 pi. Nah, jawabannya adalah C. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dengan teks yang sama, dua pemain akrobat yang saling berhadapan. Jadi ada dua pemain akrobat saling berhadapan, menyemburkan asap berbentuk lingkaran sempurna bersamaan secara horizontal. Diketahui juga pembesaran jari-jari lingkaran asap semburan sama besar 0,5 cm per detik. Jika kedua lingkaran asap saling bertemu pada saat T sama dengan 10 detik dan volume masing-masing kerucut yang terbentuk adalah 250 pi, jarak antara kedua pemain akrobat pada saat menyemburkan asap adalah titik-titik sentimeter. Nah, baik adik-adik, kalau ilustrasinya mungkin seperti ini. Ini akrobat pertamanya. Membesar hingga 10 detik. Ini selama 10 detik. Di hadapannya juga ini membesar terus sehingga bertemu di tengah. Ini juga lamanya 10 detik. Nah, yang akan kita hitung adalah jarak antara kedua pemain, yang berarti dari sini sampai sini. Nah, jaraknya bisa kita simbolkan dengan S. Kita akan menentukan S-nya, yang berarti S ini merupakan tinggi kerucut. Kan ini tadi bentuknya kerucut. Nah, tinggi kerucutnya kita kali 2 karena sama ukurannya. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Ini kakak hapus. Berarti kita akan menentukan tinggi kerucut yang terbentuk dari asap tersebut. Volumenya adalah 250 pi. Jari-jari pada saat T sama dengan 10 detik itu 0,5 dikali 10 atau 5. Nah, masukkan ke rumus volume kerucut sepertiga pi R pangkat 2T. Kita akan menentukan T-nya.
Ini volumenya sama dengan 250. Boleh kita substitusi juga langsung. Sini P-nya tetap, jari-jarinya 5. 5 kuadrat dikali T. Nah, jadinya T sama dengan, ini Pi-nya kita eliminasi, sepertiganya 3-nya kita kali ke ruas kiri, per 5 pangkat 2 kan 25. Ini sama dengan T. Atau T sama dengan, ini kita eliminasi 25 bagi 25 kan 1. Berarti dapatnya 10. 10 kali 3, 30. Nah, tinggi untuk satu kerucut yang tadi itu 30 cm. Akan tetapi perhatikan adik-adik, yang ditanyakan adalah jarak antara kedua pemain akrobat tersebut. Berarti kita kali 2 tingginya. Karena kerucut yang terbentuk itu ada 2. Jadi jawabannya 60 cm. Nah, kita lanjut adik-adik ke soal nomor 8. Nah, kita masuk ke teks yang baru. Pada gelanggang olahraga, terdapat lintasan lari atau jalan atau jogging berbentuk angka 8 dan bertingkat seperti yang tertera pada gambar. Terdiri atas 5 jalur. Jalur 1 sampai terdiri atas lajur 1 sampai lajur 5. Ini yang pertama. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam satu putaran, atlet memulai start dari garis A. Mulainya dari sini, garis A, melintasi garis B, C, D, E, F, G, H, dan kembali ke garis akhir atau finish. Mutarnya berarti gini, A, B, C, D, kemudian mutar lagi, kembali ke garis finish. Finish sama startnya sama. Kakak bersihkan dulu. Lanjut. Lintasan AH berada di atas lintasan DE. Tiap lajur jari terdiri dari 2 bagian lingkaran, ABCD dan EFGH. Karena ini kan bentuknya lingkaran. Ini juga bentuknya lingkaran. Nah, dengan radius R1 dan R2. R1, R2. Bergantung dengan lintasannya. Ini kan bisa diperpanjang. Oke. Ini datanya untuk lintasan 1 atau lajur 1, jari-jari satunya, lingkaran satunya itu 80 per pi, jari-jari yang kedua 120 per pi. 1, 2, 3, 4 hingga lajur kelima. Nah, dan 2 lintasan lurus AH dan DE, perhatikan adik-adik, di sini ada lintasan lurus. Jadi selain lintasan berbentuk lingkaran, ada juga lurus, ada 2. Panjangnya itu 200 per pi meter. Jadi sudah kita ketahui beberapa hal. Kita ke inti soalnya. Panjang lintasan tiap lajur adalah titik-titik meter. Berarti kita akan menghitung dari A hingga kembali lagi ke A, yang dimana panjang lintasan kita hitung dulu dari A ke D. A ke D, kemudian kan nanti dijumlahkan lagi D ke E, kemudian
ditambah lagi E ke H, kemudian ditambah yang lurusnya yang kedua, H ke A. Kita hitung masing-masing panjangnya. A ke D bentuknya adalah lingkaran, tapi perhatikan bahwa lingkarannya itu tidak penuh. Ini garisnya tersirat membagi 4 lingkaran. Akan tetapi yang dihitung hanya 1, 2, 3. 3 per 4 lingkaran, karena kita hitungnya dari A sampai D. Kita kali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran 2 pi R. Nanti kita substitusi R-nya pada saat di lingkaran pertama, ditambah dengan jarak dari D ke E. Nah, jarak dari D ke E merupakan lintasan lurus yang dimana disediakan di teks, itu panjangnya 200 per pi. 200 per pi. Nah, kita lanjut lagi dijumlahkan dengan lintasan berbentuk lingkaran yang kedua. Sama bentuknya 3 per 4 2 pi R. Kemudian dilanjut lagi dengan lintasan lurus hingga ke garis finish atau A. Nanti kita tambah lagi dengan 200 per pi. Nah, kita substitusi masuk R-nya, ini R1, ini R2. Kita gunakan data pada lajur pertama. 3 per 4, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Jadi 2, ini juga bisa kita sederhanakan. Nah, 3 per 2 dikali pi, dikali jari-jari pada lingkaran pertama, lajur pertama, 80 per pi. Aduh, tidak cukup. Kemudian, ini kakak lanjut dengan yang lingkaran, lintasan berbentuk lingkaran yang kedua. Sama, 3 per 2 pi R2. Nah, akan tetapi R2-nya di sini 120 per pi. Ditambah, nah ini bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sama, yaitu pi, berarti 200 tambah 200, 400 per pi. Nah, kita lanjut. Pi-nya bisa kita eliminasi. 80 dibagi 2, 40. 12 dibagi 2, 6. Sisa kita kalikan. 3 dikali 4, 12. Kemudian ditambah 3 dikali 6, 18. Sisa tambahkan nolnya di belakang, ditambah dengan 400 per pi. Sehingga kita dapatkan 120 ditambah 180 itu 300, ditambah 400 per pi. Nah, gimana adik-adik? Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, 5 pelari mulai berlari dari garis start A dan melintasi garis B, C, D, dan D, B, C, dan D bersama-sama. Sampai di D, dia lintasi D ini bersama. Berarti pada saat melewati D ini, mereka gunakan waktu yang sama karena bersamaan
Mereka bersamaan melintasi lintasan D tersebut. Nah, selanjutnya perbandingan kecepatan pelari di lajur 1 dan lajur 3 adalah, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan pelari di lajur 1 dan lajur 3. Nah, kita bahas kecepatan. Ingat rumus kecepatan, jarak per waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Oke, adik-adik? Ingat kan rumus cepatnya? Nah, kita lanjut. Kita akan menentukan perbandingan kecepatan pelari 1, pelari di lajur 1 dan pelari di lajur ketiga. Diketahui bahwa waktu yang mereka gunakan setelah melewati lintasan D itu sama. Kita misalkan waktunya sebagai W1 itu sama dengan W2. Jadi waktu yang digunakan oleh pelari di lajur 1 itu sama dengan pelari di lajur ketiga. Nah, tadi untuk hubungan waktu, kecepatan dan jarak, W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi di sini mulai muncul kecepatannya. Ini jarak 1. Kemudian jarak kedua, kemudian kecepatan 1. Ini kita pakai 3 ya, sesuai dengan ini. 3, 3, 3. Jadi W1 sama dengan W3, W atau waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Berikutnya, berarti kita tentukan dulu jarak pelari satunya dan jarak pelari yang ketiga. Kita tentukan di sini. Y1 B, C, D. Nah, berarti sampainya pada sini. Yang dimana itu adalah jalur lintasan yang berbentuk lingkaran. Berarti kita gunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2pi. Sebentar. Ini tetap kita perhitungkan 3/4-nya, karena yang dilalui hanya 3/4 lingkaran tersebut. 3/4 dikali 2πr. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita sederhanakan. 3/2 πr. Nah, untuk lajur 1 pada lintasan lingkaran yang pertama, kita lihat jari-jarinya itu 80. Berarti sini kita substitusi jari-jarinya menjadi 80 atau dapatnya 120 pi. Sini karena per pi, berarti bisa kita eliminasi pi-nya. Untuk yang ketiga sama 3/2 kali pi. Kita lihat yang ketiga 100. Di sini kita kali 100. Dapatnya 150, ini per pi. Pi-nya kita eliminasi. Berarti dapatnya 150. Nah, kita substitusi masuk Y1 dan Y3-nya. Y1 120, Y3 itu 150 per K1 per K3. Yang ingin kita tentukan perbandingan 1, 3. Kita lanjut di sini. Nah, K-nya saya pindah ruaskan ke kanan. Jadi ruas kanan kita kali K 150, K3 1. 150-nya berarti tukaran ya, 120 per 150. Ini
konsep kali silang. Kita sisa sederhanakan, masing-masing dibagi 30. Didapatnya 4/5. Ini boleh dibalik kalau adik-adik belum terbiasa. K1 banding K3 sama dengan 4/5. Berarti jawabannya adalah A. Nah, adik-adik sebenarnya masih ada satu soal lagi. Ini bisa adik-adik gunakan sebagai latihan. Hampir sama dengan soal sebelumnya, hanya ada sedikit tambahan atau pengembangan. Nah, baik adik-adik silahkan dikerjakan. Ini jawabannya adalah E. Kakak sampaikan kunci jawabannya adalah E. Silahkan kalian kerjakan, jadikan ini sebagai latihan. Nah, terima kasih adik-adik. Semoga apa yang kakak jelaskan, apa yang kakak sampaikan hari ini bisa bermanfaat, membantu adik-adik dalam mengerjakan atau melalui tes UTBK 2025. Terima kasih adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.